Halo semuanya, kembali lagi di kanal cerita horor yang siap bikin bulu kudukmu berdiri. Kali ini aku akan bawakan kisah dari sebuah desa di Jawa Tengah, tentang seorang petani yang tetap bekerja meski senja mulai turun. Ia pikir cuma terlambat pulang, ternyata dia malah tidak tahu di mana dia berada. Namanya Pak Gino, petani sederhana di sebuah desa kecil bernama Selo Anyar. Suatu sore, ia mencangkul di sawah miliknya yang letaknya agak di pinggir hutan. Hari itu langit agak mendung, jadi waktu terasa lebih cepat gelap. Sekitar jam 5 sore, temannya, Pak Karno, lewat sambil membawa hasil panen. Ia berteriak dari tanggul sawah. "Leh, wes petengono, ojo lali balek. Loh, sudah mulai gelap itu, jangan lupa pulang." Pak Gino hanya tertawa. "Sedikit lagi, Karno. Nanggung iki, tinggal 2 baris lagi." Pak Karno menggeleng, lalu pergi. Langit makin redup. Angin mulai dingin. Burung-burung tak lagi terdengar. Tapi Pak Gino tetap mencangkul. Sampai akhirnya, azan maghrib berkumandang dari kejauhan. Pak Gino mendongak, melihat langit. Aneh. Biasanya kalau maghrib, langit perlahan gelap kebiruan. Tapi ini, langit justru berwarna jingga pekat seperti darah, dan diam. Tak ada angin. Tak ada suara jangkrik. Semuanya hening. Pak Gino berdiri, mengusap keringat. Tapi saat ia menengok ke belakang, sawah-sawah di sekelilingnya sudah berubah. Padi-padi tinggi menjulang hingga 2 meter lebih. Jalan setapak menghilang. Tidak ada rumah-rumah atau gubuk yang tadi ia lihat. Dan saat ia melihat tanah tempat ia mencangkul, cangkulnya tidak ada. Tapi anehnya, tangannya masih mencengkram sesuatu, seperti gagang kayu, tapi terasa hangat. Berdenyut. Pak Gino panik. Ia mulai berjalan ke arah di mana biasanya rumahnya berada. Tapi tak ada satupun yang dikenali. Semua pepohonan terlihat lebih tinggi dan rapat. Kabut mulai turun. Saat itulah ia mulai mendengar suara-suara aneh. Tertawa, tangis bayi, suara gamelan samar-samar. Tapi semuanya bercampur tak jelas. Ia berteriak, "Karno, Bu Gino." Tak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat lampu terang, seperti dari obor. Ia mendekat, dan melihat sebuah pasar malam. Ramai. Tapi anehnya, semua orang memakai pakaian kuno. Wajah mereka pucat. Mata mereka kosong. Dan mereka tidak berjalan, tapi melayang. Pak Gino mundur. Tubuhnya gemetar. Tiba-tiba seorang wanita tua berkerudung hitam berdiri di belakangnya. "Kowe wis mlebu duniane. Kamu sudah masuk dunianya," katanya lirih. "Saiki wes ora gampang metu. Sekarang tidak mudah keluar." Wanita itu memberi Pak Gino seikat daun kelor dan menyuruhnya tutup mata sambil baca doa. Tapi saat Pak Gino menutup mata dan membuka lagi, ia sudah berada di tengah sawah. Gelap. Cangkulnya tergeletak di tanah. Nafasnya terengah. Tapi anehnya, badan Pak Gino kurus kering seperti habis sakit berminggu-minggu. Bajunya lusuh dan robek-robek. Jam tangannya berhenti tepat di jam 17.46. Hari itu, sudah 5 hari sejak ia hilang. Sejak hari itu, Pak Gino tidak pernah mencangkul lagi saat senja. Ia sering duduk di teras, menatap langit maghrib, sambil menggenggam daun kelor kering di saku bajunya. Dan setiap kali azan maghrib berkumandang, ia berbisik sendiri. "Ojo nanggung, ojo nyangkul yen wes peteng. Jangan bilang, nanggung. Jangan mencangkul kalau sudah gelap. Karena sekali kamu melangkah ke dunia mereka, mereka bisa saja tak membiarkanmu kembali." Itulah kisah tentang petani yang nyasar ke dunia lain. Maghrib bukan hanya soal waktu, tapi batas antara dunia manusia dan dunia lain. Jangan remehkan batas itu. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Hati-hati kalau masih kerja pas senja, karena kamu mungkin gak kerja sendirian.